halo. Kita ketemu di acara Ngobrol di Rumah sama Arto di acaranya Art Hotel Group. Ini acara yang keren banget, edisi Design Talk. Nah, hari ini saya sangat beruntung karena saya akan menjadi moderator dari 3 desainer yang sangat mumpuni. Pertama, 2 desainer dari Biro Desain Domisilium. Domisilium Studio ini base-nya di Jakarta dan banyak menangani proyek-proyek komersial. Kemudian di Domisilium kita bersama dengan Santi Alesius. Halo Santi. Hai Mbak Nuga. Halo, dan ada Humphrey Teja. Halo Humphrey. Hai Mbak. Hai. Halo. Nah, kemudian satu lagi, kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan Joe Wilendra. Biasanya saya panggil Joe Wilendra ya. Hai Joe. Hai, halo Mbak Imelda. Halo Santi Humphrey. Hai Jo. Hai Jo. Joe ini arsitek, jadi hari ini Design Talk-nya lengkap banget karena ada dari Biro Desain Interior dan juga dari Biro Desain Arsitektur. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, Santi, Winfried, Humphrey, dan Joe, berkaitan dengan profesi, dengan bisnis di bidang desain sehubungan dengan ada wabah COVID-19 ini. Joe, di awal tahun ini lagi sibuk apa? Kita sibuk, mostly ada beberapa proyeknya hotel yang baik. Banyak hotel, ada sekolah, bangunan sekolah yang kita lagi desain juga. Dan juga ada sekolah, ada rumah tinggal beberapa juga. Jadi di awal tahun udah ada beberapa proyek yang mulai jalan ya sebetulnya ya? Betul Mbak. Kalau Domisilium nih, di awal tahun kuartal pertama sedang ada proyek apa yang sedang dijalankan? Kita ada beberapa hotel, resort, ada gereja, sama mostly ya commercial seperti itu, dan beberapa juga kantor. Oh, oke. Wah, menarik banget. Boleh tahu nggak dengan ada wabah yang mendadak, global, sangat mengganggu perekonomian dunia ini, saat ini sudah terasa impact-nya nggak kepada pekerjaan yang sedang ditangani? Kalau mungkin ada dua sisi ya Mbak ya, satu yang lagi construction, lagi jalan, satu lagi yang lagi masa desain. Kalau konstruksi, most construction sih agak terhambat ya, dan agak ya, ada yang pending juga, karena ya workers ada yang pulang juga, dan ada PSBB juga, jadi ada beberapa yang pending, dan kita masih tunggu ya, bisa tanggal berapa mulai lagi. Tapi in terms of design, karena itu masih masa planning ya, jadi masih jalan sih full speed, dan kemungkinan kan emang tetap planning untuk dibangun di akhir tahun atau di tahun depan gitu ya. Oh, jadi memang yang terdampak langsung itu yang sudah jalan konstruksinya ya, karena ada pembatasan pekerja dan juga ada pembatasan keluar masuk orang baik di kota maupun di proyeknya ya. Betul Mbak. Karena sekarang kayak proyek misalnya di Bali, tukang dari Jakarta udah nggak bisa ke sana semuanya. Udah tertutup. Ya. Jadi proyek di Bali ada yang hold gitu? Ada yang hold karena emang kekurangan tukang, ada yang di hold juga emang karena menunggu selama PSBB ini mau gimana. Oke. Kalau Domisilium, mungkin Humphrey atau Santi mau jawab? Kalau kita di proyek emang banyak yang di hold karena PSBB. Dan itu kayak kontraktor besar, kayak kita ada satu sama Gita Laras, itu semuanya lagi di hold karena mereka juga workshop sekarang lagi shutdown. Jadi kita lagi ada show unit, itu juga akhirnya ditunda sampai third quarter ya, baru buka. Dan juga mungkin yang paling ini sih sebenarnya impact-nya yang terlalu banyak kena itu adalah F&B sih. Kalau kita desain ada beberapa, hanya ada 2-3 project F&B yang benar-benar stop karena kan mall juga tutup ya. Dan juga ada PSBB ini. Mungkin yang hit paling parah itu adalah yang desain untuk F&B, karena F&B desain biasanya untuk mall itu biasanya cepet dan banyak ya. Tapi kalau misalkan untuk kayak project yang long term seperti hotel atau perkantoran atau hal yang bersifat lebih komersial, itu mungkin impact-nya ada, cuman tidak separah yang F&B ataupun mungkin residential itu sih. Karena F&B biasanya untuk fitting cuma diberikan waktu dalam hitungan minggu atau bulan ya, sehingga itu berkaitan dengan masa kontrak dengan pihak mall-nya juga kan ya.
Betul. Kalau Joe kan tadi bilang kalau yang desain tidak terganggu, tetap full speed nih ya. Kalau di domicilium yang desain bagaimana? Sama, kita tetap full speed dan kita mungkin sebenarnya in a way it's a blessing in disguise. Ada beberapa project yang kayak mestinya selesai kemarin gitu. Jadi kayak, oh it's okay, take your time. Kalau boleh gambar kerja dilengkapin aja ya. Saya yang hore. Karena kalaupun mereka buka tahun ini juga mungkin agak kurang bagus juga kan pada saat pembukaan. Yes. Marketnya juga kurang bagus ya. Jadi ada silver lining-nya juga sih. Jadi kita bisa tahap planning itu kita bisa lebih teliti lah dengan waktu yang disediakan. Jadi malah bisa lebih bernafas ya. Betul. Bener sih, bener banget. Iya. Gambar kerja lebih lengkap, nggak buru-buru. Dan klien Buka juga kartu nih. jadi berubah sikap jadi lebih lunak ya. Iya, nggak apa-apa kok. I think people jadi lebih understanding ya sekarang, lebih appreciative towards one another gitu. Baik. Lebih nggak ganggu sih. Meeting dong gitu. Padahal tiap minggu kayak kita meeting 3 kali yuk lah, mau ngomongin apa ini? Iya benar. Tapi benar sih Mbak, jadi sekarang mungkin karena meeting time apa segala semua lebih efektif ya. Dan dulu kan kayaknya kita banyak traveling, banyak go from one meeting to the other, banyak pergi ke site. Terus terang kalau saya sih jadi spend less time on designing. Tapi now during masa karantina ini malah jadi sering ngebahas desain, sering research and development lagi sama tim di kantor. One of the things yang I miss sebenarnya ya. Dan sekarang baru sadar lagi bahwa ini kangen juga ya ternyata masa-masa desain ngebahas ini. Lebih banyak waktu ternyata. Lebih banyak waktu untuk kontemplasi desain, untuk berpikir, untuk mereview ulang apa yang sudah didesain dan apa yang mau didesain kali gitu ya. Betul. Bener banget Mbak, jadi we get our priorities lebih straight lagi gitu ya sekarang. Kalau dulu kan kayak kita ngeber-deadline doang setiap hari kerjaannya. Dan juga ini satu hal sih yang benar-benar yang saya sebenarnya another silver lining dari COVID ini ya. Saya merasa lebih sehat dan begitu juga dengan tim saya. Biasanya yang tiap hari minumannya tolak angin ya, jadi nggak minum tolak angin, nggak kerokan, nggak pijitan, tidurnya jadi lebih cukup dan in a way mungkin ini yang saya juga sangat kangenin sih. Kalau mungkin bedanya di Indonesia karena kita perekonomian sedang naik terus gitu ya. Jadi semuanya itu maunya cepet-cepet kalau bisa selesai kemarin. Kasih hari ini selesai sebenarnya harusnya kemarin gitu kan. Tapi dengan adanya COVID ini, jadi kita seperti tadi Joe bilang, kita jadi banyak waktu untuk bisa lebih kontemplasi desain, to revisit about decision yang kita sudah lakukan dan dicek lagi dan bisa mungkin dikembangkan dengan baik lagi dan well-being-nya sih lebih menaik sih tingkat well-being kita sih sebagai konsultan. Memang saya sendiri juga sangat terasa ya karena biasanya kan seminggu itu kayaknya ngatur buat meeting dari hari ke hari aja kayaknya waktu 24 jam nggak cukup gitu karena di Jakarta kalau mau meeting kita udah otomatis menghabiskan waktu di jalan aja minimal 4 jam kan di jalan belum mampir makan siang, ngopi-ngopinya dan lain-lain kayaknya 1 hari 2 meeting itu udah top gitu ya. Tiba-tiba kan panggilan meeting itu nggak ada. Jadi kita punya waktu buat membaca tuh buku-buku jadi kebaca sekarang. Tetapi bagaimana dengan tim? Kan tadi Joe sempat bilang kalau sisi desain sih kita tetap full speed gitu ya. Sementara ini kantor-kantor pada working from home nggak? Semua sih kita dari bulan awal Maret ya Mbak, kayaknya kita udah mulai working from home. Pertamanya sih agak bingung caranya gimana, transisinya gimana dari kantor, tapi I think that Monday minggu pertama kita decide work from home. Jadi by Selasa tuh anak-anak kantor banyak ya yang bawa pulang komputer kantor ke rumah, gambar-gambar dokumen dibawa pulang juga, printer juga dibawa pulang salah satu, supaya bisa ngeprint di rumah. Jadi minggu pertama itu kita bilang kita masa transisi deh. Mungkin masih ada 3-4 orang di kantor, tapi setelah minggu pertama lewat, ternyata everybody ternyata bisa ya survive dengan working dari rumah, especially with sekarang ada Zoom, ada online apps macam-macam. Nggak kebayang kalau ini terjadi 10 tahun yang lalu, sebelum ada Zoom dan online dan wifi kenceng, gimana ya kita bisa survive. Selesai hidup sih. Itu kan perlu waktu 3-4 hari ya kantornya untuk adjust gitu ya. Nah ketika adjust, kan cukup agak mendadak.
Nah, ketika adjust, kemudian melakukan adjustment dan new normal gitu ya, itu apa aja tuh? Boleh nggak cerita apa aja yang dilakukan oleh Joe dan tim sehingga mungkin bisa teman-teman bisa belajar juga dari situ? Mungkin itu ya tadi ya, karena kebanyakan pas kita mau kerja di rumah ternyata laptop kurang kuat atau apa, jadi kita bilang, oke, nggak apa-apa, some of you boleh bawa pulang komputer kantor, printer juga ada yang dibawa pulang, terus gambar-gambar semua boleh dibawa pulang, and it takes emang benar-benar butuh waktu kira-kira seminggu untuk transisi semua. Tetap sih kita kalau meeting schedule tetap jalan, tapi semuanya berubah of course melalui Zoom. Kemudian ada janji schedule meeting lewat Zoom itu yang reguler ditetapkan atau enggak? Masih ada, kita kan emang Monday morning selalu meeting kantor, dan itu masih jalan terus setiap Monday. Terus kalau meeting project yang udah di schedule, jalan-jalan juga tidak, cuma semuanya melalui Zoom. Kalau domicilium, step-step yang dilakukan apa tuh waktu kemudian berubah pola kerja? Sebenarnya kalau kita bisa dibilang kita udah dari dulu emang sudah men-setting sistem kantor kita untuk bekerja dari rumah. Karena saya sama Henry kan sangat mobile dan anak-anak desainer kita juga semuanya tim kita semua kita sudah terbiasa untuk berdiskusi secara online dengan apps yang bisa diakses dari handphone, kita pakai Moxtra dan juga ada pakai WhatsApp, chat dan WhatsApp group. Semuanya kebetulan sih karena kita kebiasaan mobile seperti itu dan kita juga misalkan ada anak yang saya kan juga memperhatikan wellness anak-anak saya, kadang mereka ada yang merasa udah letih, lelah dan rumahnya jauh, kadang mau kerja dari rumah, kita perbolehkan dari dulu sebenarnya. Jadi memang sudah sistem itu untungnya sudah dipersiapkan dan kita sudah mempunyai sistem semua online dengan cloud server dan lain-lain seperti itu. Dan jadi transisi ini sebenarnya is not really that hard, cuman susahnya kalau mau asistensi material itu karena saya tuh kalau kita melihat material dari handphone, di foto itu kayak kurang bisa tepat gitu loh Mbak. Jadi kalau misalkan itu doang sih yang harus secara material dipegang, itu mungkin harus pakai jasa Gojek jadinya ya. Kita harus kirim-kiriman, vendor juga harus jadi koordinasi kirim-kirimannya itu mungkin lebih banyak jadinya ya. Harus kirim ke desainer saya, lalu ke saya untuk approval, nanti balik lagi. Hal itu doang. Tapi secara untuk drawings, discussion, meetings, itu sebenarnya kita udah lumayan smooth. Maksudnya transitionnya is not really that hard. Kita juga coba adaptasi pakai TeamViewer sih, karena anak-anak ini bisa kerja dari rumah, cuman memakai komputer di kantor gitu. Jadi mereka kayak remote working, cuman komputer kita nyala di kantor, login semua data-datanya itu bisa kerja anytime, any place gitu. Jarang hanya perlu laptop aja sama TeamViewer. Kalau datang ke kantor itu bisa aneh-aneh, kayak ada setan gitu, screen-nya gerak-gerak sendiri. Ya, untungnya kita lumayan punya tim IT yang cukup mumpuni lah ya Mbak. Ini yang mungkin dari pertama yang kita sudah agak pikirin pertama, karena ya itu, kita sudah melihat trennya dari dulu. Mungkin, kayak saya sama Humphrey kan sering kemana-mana, dan tapi kita tetap mau kontrol dengan kualitas kerja tim kita. Jadi bagaimana caranya? Jadi, dengan keadaan COVID ini, jadi 100% kita bisa praktis itu jadinya. Yang tadinya mau awal-awal, jadi sekarang malah udah bisa praktis gitu ya. Nah, kalau domicilium ternyata sebelum COVID-19 sudah mulai pola bekerja remote. Nah, sekarang nih dengan Joe nih, kan ini benar-benar menjadi sesuatu yang berbeda polanya dari sebelumnya. Nah, setelah dirasakan sekarang ini, apalagi tadi Joe bilang, wah ternyata enak karena banyak punya waktu untuk kontemplasi, berpikir, review desain, dan banyak spare waktu yang kita punya kemewahan untuk berpikir desain ya. Jadi proses kreatifnya bisa lebih ada kedalaman lebih daripada sebelumnya. Next-nya tuh masih pengen begini terus gitu, atau mau diteruskan, atau kira-kira gimana tuh? I think mungkin after masa ini ya Mbak, semuanya mungkin nggak bisa balik ke normal seperti sebelumnya ya. It will be a new normal di mana kita mungkin mulai mempertanyakan juga ya pas mau meeting, should we meet in person atau kita meet online aja lebih efektif gitu ya. I think that will be one of the methods yang mungkin cara kerja kita akan berubah definitely ya. I think everything deh, bukan cuma cara kerja doang ya. Our life juga will change after this period ya. It will never be the same again.
Iya, kayak sebelum-sebelumnya kan kadang kalau klien juga ya belum tahu mau ngerjain apa, atau kitanya belum tahu mereka mau ngerjain apa, belum mau apa-apa udah bilang, "Kita ketemu dulu yuk," gitu ya. Yes, exactly, benar. Ya, Kita itu. punya belum tentu kita punya kemampuan di atas pekerjaan yang ditawarkan gitu kalau pengalaman saya, atau belum tentu juga ternyata chemistry-nya cocok, atau ternyata memang visi pekerjaannya sama visi pekerjaan kita nggak sejalan gitu, ternyata kan nggak jadi nggak ada kayak gitu ya. Kenapa nggak kita untuk preliminary meeting gitu ya bisa online seperti ini kan, jadi nggak usah yuk datang dulu sebentar ya, kesananya 5 jam habis hanya untuk ya tanya bukan apa yang dimaksud gitu ya. Betul. I think kayak tadi Santi bilang, ini justru jadi kayak masa kita latihan gitu ya, untuk berubah ke hidup yang lebih online, mungkin lebih efektif, apa yang perlu, apa yang nggak perlu, diprioritas lagi gitu semuanya. Iya, kita akan menemukan new normal abis ini. Mudah-mudahan sih it will be the new normal, beneran. New normal yang mungkin akan ngebantu kita kerja supaya sebenarnya jadi lebih cepat sih prosesnya ya Mbak. Jadi kita lebih banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang lebih mungkin bisa diprioritaskan jadinya. Karena I think this time kan emang benar-benar unprecedented lah ya, di depan kita kan belum pernah seperti ini. Tapi quite unique karena bukan cuma arsitek atau desainer doang, tapi we as a whole human being itu are called collectively gitu ya, to respond and to step up dan mengutamakan kesehatan dan kesejahteraan semua orang gitu. Jadi benar. After this we will put more value kayaknya di life, di health gitu ya, di relationship with one another. Jadi mungkin lebih deep loh sebenarnya. Lebih sekarang komitmen banget untuk exercise tepat pada waktunya. Ya, bener banget. Iya. Tadi saya maaf. Sekarang nggak ada alasan macet ya? Ada. Tentang kita menggunakan waktu di rumah. Nah, kalau Joe kan sebelumnya tidak remote cara kerjanya, sekarang menjadi remote. Sedangkan Santi sama Humphrey dua-duanya udah mulai remote, tapi sebetulnya remote-nya itu karena Santi dan Humphrey itu keduanya kan banyak bepergian. Nah, sekarang kondisi remote ini bukan karena berpergian, tapi memang kita semua tetap di rumah atau di kediaman kita masing-masing. Boleh cerita nggak itu ada pengalaman apa ketika kemudian harus di rumah aja berminggu-minggu gitu? Sebenarnya sih gimana ya? Saya merasa kayaknya ternyata anaknya bisa didomestikasi ya saya. ternyata jinak ya. Ternyata jinak, saya kucing tapi bukan macan. Jadi lebih aware sama ini sih, rumah kita sendiri dengan environment kita sendiri, yang tadi misalkan contohnya gimana ya, yang kita kan di rumah seperti tempat transit kalau dulu ya bisa dibilang, cuman pulang buat mandi aja, kita nggak gitu aware dengan our own environment at home, yang mungkin sekarang kita lebih aware, jadi beberes, jadi pengen bikin corner-corner yang nyaman, juga tempat bekerja yang nyaman. Yang tadi mungkin saya bilang, saya nggak perlu working desk di rumah karena saya bakal mikirinnya kerjaan melulu. Oh no, we need a working desk now. Kita akan bekerja di rumah, itu menjadi suatu ruang kerja menjadi satu keharusan mungkin sekarang. Kalau dan juga ruangan untuk yang terisolasi untuk kita supaya kerja nggak digangguin mungkin sama keluarga, sama anak, sama keponakan, yang lain-lain, distraksi yang lain gitu, di mana kita harus belajar disiplin untuk isolasi diri sendiri supaya bekerja konsentrasi gitu. Humphrey gimana, Humphrey? Kalau saya sih ternyata orangnya agak outgoing ya. Saya suka kabur-kabur. Jadi saya sekarang ini aja masih bolak-balik kantor gitu. Cuman emang saya limitnya itu cuman antara rumah sama kantor. Kantor kita juga kita limitin palingan maksimal 5 orang gitu at any given time. Soalnya kita tim viewer itu juga limitasinya itu adalah kita bisa matiin komputernya, cuman kita nggak bisa nyalain remotely. Jadi emang harus ada orang yang jam start dulu tiap pagi gitu. Jadi kadang-kadang aku di sini untuk kayak ngecekin untuk kerjaan, bukan gara-gara harus ngecekin kerjaan sih, cuman harus ngeliatin materialnya gitu yang karena kalau ngelihat di foto atau apa itu benar-benar nggak bisa kebayang sih warnanya benar atau enggak gitu. Nah, cuman sekarang ya di rumah akhirnya saya jadi sering masak, jadi gemuk lah sekarang 4 kilo. Kita tinggal tunggu kirimannya ya.
Iya nih, sekarang tadinya kalau sosial media Instagram penuh dengan lagi di mana, ngapain, kemana, ketemu siapa. Sekarang Instagram Isinya isinya makanan ya. masak apa, terus kemudian lagi berkebun apa, ada yang bibitnya tumbuh 2 cm di foto, tanaman. Betul. Saya ke kantor itu seminggu palingan 3 kali gitu. Cuman Oh ya? sisanya itu saya di rumah itu ya kalau udah sore itu ya udah masak gitu. Kalau enggak pagi-pagi itu berkebun. Sekarang lagi nanam ini semangka. Wow, hebat banget. Mau di rumah gitu, tanam cabai lah di pot lah apa gitu. Pokoknya ada lah sesuatu. At least to see something growing gitu ya. Iya. Sama sih Mbak, I think lebih banyak looking into our inner world gitu ya, sama personal growth. Jadi using this time, ya sama lah kayak istri saya kan senangnya baking, saya senangnya masak. Jadi lumayan ya kita tiap hari makanan ada, terus istri saya bikin dessert, kita main badminton sama anak saya. Kayaknya udah lama banget tuh nggak ngerjain itu semua gitu ya. Dan sekarang anak pun sekolahnya di rumah kan. Jadi saya sama istri saya mesti gantian, hari ini siapa yang mau jadi gurunya nih. Karena kalau tiap hari ngajarin dia, agak stres juga sebenarnya. Jadi mesti ganti-gantian. Ternyata susah jadi guru TK itu ternyata lebih susah daripada guru arsitek. Karena tidak ada kegiatan guru TK yang anaknya bisa dilepas 100% ya. Iya, and it makes us appreciate kayak ini ternyata gurunya dia hebat banget ya tiap hari bisa ngajarin dia. Kita tuh aja udah ganti-gantian, udah stres bisa berantem dulu sama dia, mau belajar bisa berantem dulu. Tapi jangan salah juga, gue tuh masih ngajar loh, ngajar Oh, ya? kuliahan loh. Gue masih ada kelas kuliahan di Lasal loh. Gue juga masih di UPH, tapi ternyata lebih gampang online. itu dibanding ngajar anak gue. Tapi susahnya itu adalah kalau lu pengen sketsa dan lu pengen kasih tahu secara it's really hard to really have that Nyoret-nyoret ya. interaction-nya itu loh, ya nyoret-nyoret langsung. Kayak kemarin gue kayak gemes sendiri gitu, pengen banting laptop. Nggak bisa robek gambar ya. Iya, gitu kan, nggak bisa drama. Nggak ada efek begitunya ya. Nggak ada efek yang cuma suara doang. Nggak bisa ambil spidol merah terus ceret gitu, nggak bisa ya. Iya. Nggak bisa drama-drama gitu, nggak bisa. Jadi lebih behave sebagai dosen. Iya. Tapi actually, if you feel healthier ya, because you sleep better, kayak jam 10, jam 11 sudah tidur, mau nonton Netflix sudah bingung nonton apa lagi di Netflix. Iya, mati gaya. Kayaknya udah habis semua film seri udah habis. Iya. Ini karena gue mati gaya dikirimin ini, tau gak? Gue dikirimin tanah lempung sama temen gue yang sesama potter, jadi kayak gue mau pottery lagi nih. Santi boleh kirim-kirim tips nggak buat audiens nih, tips-tips di rumah aja itu hal-hal apa, hal singkat, fungsional, dan apa yang bisa dilakukan agar rumah kita bisa kita tata sendiri selama di rumah aja? Sebenarnya lebih kayak konsolidasi sih ini ya. Agak sempet saya ada Marie Kondo moment waktu itu. Dimana jadi kayak saya mulai kayak lebih kayak mulai cari-cari kerjaan dan cari-cari referensi banyak gitu ya. Sempat yang saya pengen dengan walk-in closet saya pengen semua warnanya mulai dari putih sampai ke hitam, Magical Hibiniu semuanya diatur gitu ya. Mulai cari-cari, mungkin karena saya sebenarnya hobinya agak sedikit lebih ke menata things yang secara sistematis. Dan mulai, mungkin kalau bisa, kalau ada yang punya koleksinya bisa dikeluarin, dibersih-bersihkan, lalu semuanya dirapiin lagi, mungkin karena yang kayak kalau saya kan tipenya suka hoarding ya, suka ngumpulin barang, mungkin barang-barangnya bisa dikeluarkan, dibersihkan, dan juga ditata rapi lagi. Contohnya bisa dengan gampang lah, banyak buku-buku yang begitu saya lihat, loh buku saya banyak, loh saya belum baca ini, saya belum baca itu. Dan kalau kita keluarin semua-muanya itu dan kita bersihkan, kita rapikan lagi, jadi kita tahu, oh sebenarnya kita nggak usah beli-beli lagi gitu kan ya. Begitu juga dengan baju-baju. Mungkin bisa aja cari-cari referensi bagaimana cara mengorganisir semua-muanya. Mungkin inilah adalah waktu di mana kita tuh kayak seperti kalau komputer kita defragmented our life. Semuanya supaya rapi. Ternyata dengan ruangan yang sangat terorganisir itu hidup kita menjadi lebih berbahagia. Benar seperti Marie Kondo bilang. Itu tipsnya itu adalah itu
kamar dibongkar aja barang-barangnya, nggak usah direnov gimana-gimana, dan mungkin dibersihkan dan reposisi dan lihat dikonsolidasi kalau ada yang mau dijual bisa juga masih pakai karusel dijual mungkin jual online barang bekas mungkin, atau yang masih mau disumbangkan atau bagaimana, mungkin itu sih waktunya untuk beberes. Jadi sekarang waktunya untuk beres dan kemudian kita bisa menemukan harta karun yang tersembunyi di rumah. Bener, banyak banget ternyata harta karunnya. Saya berasa kayak shopping di rumah sendiri. Ini kayak shopping di rumah sendiri loh, Mbak. Ini baju ini, ya ampun, saya nggak tahu ada baju ini, ternyata saya udah kurusan bisa pakai lagi. Hore! Jadi seneng ya? Iya. In a way, it's almost like kayak, gimana ya, it's almost like how to live a better sustainable living yang ternyata kita nggak usah shopping-shopping lagi gitu. Kalau Jo ada tips buat audiens nggak? Gimana kita melihat ke dalam ke rumah sendiri? Ke dalam rumah sendiri ya, kita selalu bilang rumah itu kan is a sanctuary nih, yang selama ini mungkin agak terlantar ya, karena kita semua busy with our life, busy with everything. Bener kayak Santi bilang tadi, once we are organizing, aku juga sama minggu pertama tuh mulai beberes gitu ya. Jadi setelah beberes ya kebetulan kita semua sekeluarga hoarder semua lah, mau nggak pernah buang barang, semuanya sayang gitu kan. Kayaknya masa-masa kemarin tuh bener-bener ya udah yang dilihat gue deh, apa yang udah nggak perlu bener-bener masukin box atau disumbangin, atau emang udah nggak perlu dibuang ya dibuang gitu ya. Dan ini semua menjadi it's a good time for us gitu. Once we tidy up, kita punya kamar, kita punya rumah, get our life benar-benar in order, benar-benar literally ya. Mulainya mungkin dari rumah sendiri. Jadi banyak sekali yang sebetulnya hikmah dari situasi ini ya. Kalau Humphrey ada tips buat sebagai desainer, ada tips buat audiens gimana agar memanfaatkan waktu di rumah aja ini untuk... Saya soalnya setahun itu pasti 2 kali tuh bongkar rumah. Maksudnya bongkar secara bongkar rumah itu kayak ngelihat nih barang-barangnya gitu, dikumpulin gitu, apa sih yang perlu, apa yang enggak gitu. Aku itu dari dulu emang lebih dibilang minimalis, iya, dibilang utilitarian lebih iya kali. Soalnya saya furniture nggak terlalu banyak di rumah. Jadi kayak kalau mau beli barang itu mikir, ini saya mau beli barang, cuman saya harus buang barang gitu. Jadi saya nggak terlalu clutter di rumah. Jadi pas sekarang lagi lockdown gini, saya jadi bingung sendiri, kayak barangnya udah diberes-beres. Mau ngapain lagi? Justru sekarang itu lagi nanam pohon-pohon gitu, semangka. Oh, jadi ya berarti kalau Humphrey tipsnya buat audiens, sekarang kita bisa lebih memperhatikan untuk menanam ya, karena sebetulnya menanam itu juga menjadi bagian rumah. Kalau dulu-dulu orang tua kita kan di rumah mereka menanam, sekarang aja orang-orang urban jarang sekali menanam, dan sudah banyak banget teknologi cocok tanam yang bisa di lahan kecil, yang sebetulnya akan bagus sekali sih kalau misalnya pun sedikit-sedikit kita bisa menanam di rumah. Itu selain membuat hati kita lebih senang karena melihat hijau-hijau, sebetulnya juga kita membantu atas ketahanan pangan buat rumah kita sendiri, mungkin seperti itu. Karena pastinya jikalau kita di rumah merasa lebih bahagia, baik dengan bercocok tanam seperti yang dilakukan Humphrey, atau melihat ke dalam secara spiritual yang seperti yang dibilang Jo tadi, dan juga beberesnya Santi yang membuat ternyata gembira karena menemukan harta karun yang selama ini terlupakan gitu ya. Itu sebetulnya rasa bahagia itu juga bagian dari meningkatkan imunitas dan ketahanan stamina tubuh kan, yang sangat diperlukan oleh semua manusia pada saat wabah COVID-19 ini gitu. Saya rasa itu ngobrol-ngobrol yang seru banget, dan banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan dari desainer-desainer di sini. Terima kasih sangat buat Santi yang sudah bergabung, kemudian Jo dan Humphrey, dan juga saya berterima kasih kepada Art Hotel Group yang sudah mengundang kita semua di sini hari ini untuk ngobrol-ngobrol bermanfaat, ringan, casual, tapi bermanfaat, karena setiap pembicara tadi punya jalannya sendiri, punya insight sendiri bagaimana mengelola waktu di rumah aja selama wabah berlangsung, dan kita berdoa semoga
wabah ini cepat berlalu dan tidak memakan terlalu banyak korban di Indonesia, amin, dan bisa kembali bekerja dengan baik di masa depan dan menemukan new normal ya, Jo ya, new normal buat kita sendiri yang semoga lebih produktif dan lebih positif. Saya rasa itu, dan kita bisa tutup pembicaraan hari ini. Terima kasih banyak semua. Thank you semuanya. Thank you Santi, Humphrey, Melda.